Jaminannya apa anak-anakku untuk orang yang mau membaca sholawat? Kuntu lahu syahidan, sungguh aku akan menjadi saksi baginya, bagi mereka. Amin. Silakan dibuka hadis ke-221. Aktsiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ah. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, rawahul Baihaqi. Ini kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Sangat tepat sekali kita membuka kitab ini membahas hadis yang ke-221. Tepat sekali momennya. Ya, ini tentang apa nanti akan kita bahas ya. Aksiru, perbanyaklah siapa kalian. Ya, Ustadz harus mengulangi sekali lagi anak-anakku sekalian. Aksiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian semuanya. Ini Nabi Muhammad bilang kepada seluruh umatnya. Apa yang diperbanyak? Membaca sholawat kepadaku. Kapan harinya? Di sini harinya kapan? Fi yaumil jum'ah. Ya, amalan yang paling dianjurkan anak-anakku ketika hari Jumat itu adalah membaca sholawat. Ketika malam hari Jumat, semalam ya, mulai menjelang maghrib ya, sampai malam, udah masuk malam Jumat itu kita dianjurkan oleh Rasul untuk membaca sholawat. Lantas apa jaminan anak-anakku bagi mereka yang mau memperbanyak membaca sholawat di malam hari Jumat semalam sama hari ini ya. Nanti habis ini anak-anak silakan. Bahkan sholawat itu adalah ibadah yang bahkan ketika kita melakukannya itu ada unsur pamer ya, Allah masih mau memberi pahala. Luar biasa ya. Sholawat. Biasanya kalau misalkan ibadah-ibadah, kalau kita melakukannya ada unsur riya, itu kadar pahalanya berkurangnya jauh. Kenapa kok berkurang? Ya dia melakukan itu bukan karena Allah. Karena siapa? Ya karena yang diriyai. Kan riya itu kan agar supaya dilihat kan gitu ya. Siapa yang melihat? Ya makhluknya Allah. Allah cemburu enggak kalau digituin? Ya cemburu lah. Lu sholat, lu puasa bukan karena gue lu, katanya Allah. Lu karena mertua lu. Lu sholat karena guru, karena tim agama. Lu sholat ada oprak-oprak sama pengurus. Aduh. Tapi kalau membaca sholawat anak-anakku mohon maaf, jika kita melakukannya, bahkan melakukannya itu ada unsur riya. Ya misalkan ada kencrengan itu ya, ada misalkan ada ya Nabi salam malaikat. Kemudian selain itu ada sholawat-sholawat yang modelnya dilakukan ya, banyak yang kita sholawatan ya. Ya Nabi salam alaika. Kita seperti itu agar supaya dipuji. Wah ini suaranya si Daus ini suaranya enak, seneng, kepalanya sampai besar, songkoknya nggak cukup. Walaupun kita riya, Allah masih memberi pahala yang besar. Sholawat. Kemudian janji Nabi Muhammad apa untuk kita yang mau aktiru? Aktiru diambil ala wazni aktara yukthiru iktaron, af'ala yuf'ilu if'alan. Apa faedah dari fa'ala dirubah menjadi af'ala? Salah satu faedahnya itu adalah lil muta'addi. Muta'addi itu adalah menjadikan fi'il yang sebelumnya itu fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek berubah menjadi membutuhkan objek. Aktaro, memperbanyak. Jaminannya apa anak-anakku untuk orang yang mau membaca sholawat? Kuntu lahu syahidan, sungguh aku akan menjadi saksi baginya, bagi mereka ini loh yang mau memperbanyak baca sholawat di malam hari Jumat. Di hari Jumat hari ini juga Nabi Muhammad besok adalah
insan yang pertama kali oleh Allah itu disuruh masuk surga duluan. Wahai Muhammad, engkau masuklah surga. Iya, Nabi Muhammad mau menuju surga, tapi sayang beliau itu tidak mau masuk ke dalam surga. Ngapain beliau? Beliau hanya berdiri di depan pintu surga sambil melihat orang-orang. Beliau tidak mau masuk surga duluan, sampai memastikan ini umatku besok itu mau masuk surga kabeh. Bagaimana salah satu cara Nabi Muhammad bisa menghafal, bisa mengenal nih umatku, nih umatku. Oh, lo bukan umatku lo. Oh, lo umatku. Bagaimana caranya? Salah satunya mereka yang dikenal oleh Nabi Muhammad adalah orang yang memperbanyak membaca sholawat. Memang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu hari-hari yang baik semuanya untuk membaca sholawat. Tapi di malam hari Jumat sama hari Jumat itu adalah yang sangat jauh lebih baik. Gitu loh ya perintahnya. Apa jaminannya untuk kita yang mau? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat tibiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tibil qulubi wa dawaiha. Sholawat Fatihah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dinul Fatihi lima ughliqa. Sholawat munjiat, Allahumma sholli ala Sayyidina Sulatan tunjina biha. Itu loh ya. Dan banyak sholawat rezeki, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adati anwa'ir rizqi wal futuhat. Kemudian sholawat apa lagi? Banyak sholawat-sholawat ya. Tapi lafal dasar daripada sholawat itu adalah sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu sudah membaca sholawat. Jaminannya adalah apa anakku? Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi. Kalau Nabi Muhammad sudah bersaksi, ya Allah itu adalah umatku, sudah Allah ACC, lo masuk surga lo. Bukan cuma sekedar saksi. Kuntulahu syahidan wa syafi. Apa artinya syafi'an? Nabi Muhammad itu adalah syafi'ul khalqi yaumal qiyamah. Beliau adalah manusia satu-satunya yang bisa memberi syafaat seluruh umat manusia mulai zamannya Nabi Adam. Nabi Adam beliau nggak bisa, Nabi Nuh beliau nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Ketika umat-umatnya minta syafaat sama nabi-nabi sebelumnya, datanglah kepada Nabi Muhammad nih. Kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Sekarang saya tanya, kalian pede? Kalian sudah percaya diri dengan amal ibadah kita dijamin masuk surga? Pede kalian? Ya Allah, dibandingkan dengan dosa kita nggak nutut. Jadi andai kata kita besok itu masuk surga anak-anakku, kemungkinannya hanya dua. Bukan kemungkinannya, kepastiannya hanya dua. Yang pertamanya kita mendapatkan rahmat Allah, yang kedua kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Lu masuk surga hanya modal sama ngaji Al-Quran, nggak nutut. Masuk surga modal sedekah, oh sedekah aja karena ingin dipuji, nggak nutut. Masuk surga modalnya puasa, nggak nutut. Kalau ditimbang itu nggak nutut. Surga itu mahal. Jadi kita besok itu masuk surga, kepastiannya hanya dua, dikarenakan mendapatkan rahmat Allah, dan yang kedua dikarenakan Nabi Muhammad menjadi saksi. Oh iki lo umatku, iki mendino maca sholawat, iki lo. Paham ya anak-anakku? Coba ayo kita membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Ini dilakukan ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya Nabi Muhammad menjadi saksi untuk kita ya. Sekali lagi nggak nutut ibadah kita,
kita masuk surga hanya modal ibadah, nggak nutut tombok. Ngerti tombok? Nambah. Dan kalau kita nggak ada tambahan lagi, nggak nutut, kita nggak bisa masuk surga. Tambahannya itu adalah dikarenakan kita mendapatkan rahmat Allah. Dan yang kedua, Nabi Muhammad memberi syafaat pada kita. Dan yang terakhir anak-anakku sekalian, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya aulan nasi, mereka yang dekat denganku besok, katanya Nabi Muhammad. Kita maunya masuk surga saja atau masuk surga dan bersama Nabi Muhammad? Masuk surga yang ekonomi, yang bisnis, atau yang eksekutif? Ya, yang eksekutif dong. Yang eksekutif itu ila rabbihi nadhirah. Kita bisa bertemu sama Allah, kita bisa melihat malaikat Jibril, kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Siapa mereka? Inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Mereka itu adalah yang dalam hidup-hidupnya itu selalu memperbanyak membaca sholawat. Saya kepingin tahu siapa yang membiasakan diri habis sholat pasti membaca sholawat, walaupun cuma sekedar 7 kali. Saya kepingin tahu, atau nggak baca sama sekali. Masya Allah, ini seluruh manusia yang ada di sini nggak pernah baca. Walaupun kita sudah pasti loh ya, dalam sholat itu ada bacaan sholawat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, tahiyat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad ya. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim ila akhirih. Tetapi dianjurkan sholawat itu enggak hanya dibaca ketika habis sholat, dalam keadaan nganggur, dalam keadaan mau tidur, dalam keadaan bermain, dalam keadaan perjalanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Ustadz sudah melaksanakan itu. Perjalanan dari rumah menuju sekolah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jalan di kegelapan malam, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau marah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak punya duit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngadepi arah-arah sing enggak kena diomongi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Selalu membaca sholawat. Terlebih-lebih itu hari apa tadi? Malam Jumat sama hari Jumat, hari ini nih. Dan yang paling terakhir anak-anakku, dan waktu, salah satu waktu yang Allah sangat mudah sekali untuk menerima doa kita, untuk mengijabahi doa kita, itu adalah di hari Jumat saat sholat asar. Camkan baik-baik, kalian selalu melupakan itu. Di hari Jumat itu yang paling dianjurkan membaca sholawat. Dan di saat sholat asar itu adalah waktu yang mustajabah juga, seperti halnya waktu di antara kedua khutbah, seperti halnya waktu sepertiga malam, seperti halnya setelah menghatamkan Al-Quran. Ini sholat asar ketika hari Jumat. Ojo langsung main bal-balan. Ya Allah, ya Allah, untuk kalian mudahkanlah segala urusan saya dan orang tua saya. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sholawat, 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 agar supaya Nabi Muhammad mau memberi syafaat kepada kita dan menjadi saksi untuk diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.